Keluarga paling miskin seperti apa yang pernah Anda temui? Charlie adalah seorang anak berumur 5 tahun. Kelimanya orang hidup dalam sebuah rumah yang akan roboh. Setiap hari hanya memakan manakan yang tersisa dari pasar. Karena terlalu miskin, semuanya tidur di satu kasur yang sama. Ketika musim dingin, mereka tak bisa membeli pemanas. Semuanya hanya memakai satu selimut. Meskipun begitu, keluarga Charlie hidup dengan sangat bahagia. Hal yang Charlie paling suka adalah mendengarkan kakeknya menceritakan tentang coklat yang dibuat oleh seorang jenius coklat di dunia. Bernama Willy Wonka, dia mempunyai pabrik coklat terbesar di dunia. Willy Wonka menciptakan beragam jenis coklat. Kacang coklat yang ketika ditekan akan muncul burung kecil. Es krim coklat tak mencair. Bahkan dia bisa membuat istana besar dengan coklat untuk sang pangeran di Timur Tengah. Pabrik coklat Willy Wonka adalah tempat yang paling misterius di dunia. Di sini tak ada pekerja masuk dan keluar. Hanya ada coklat yang telah dibuat dan terus-menerus dikirimkan ke seluruh dunia. Kecuali Willy Wonka, belum pernah ada siapapun yang masuk pabrik coklat itu. Meski begitu, pasukan tingkat tinggi juga tak bisa menyelidiki apapun. Mendadak pada suatu hari, Willy Wonka mengumumkan kepada semuanya, dia akan mengundang 5 anak kecil untuk kunjungi pabriknya, dan salah satunya akan mendapat hadiah misterius. Tiket kunjungan pabrik tersebut akan tersembunyikan di dalam coklat, lalu dikirimkan ke seluruh dunia. Orang yang menemukan 5 tiket ini akan diperbolehkan memasuki pabrik. Dengar informasi itu, semua anak kecil di dunia tertarik akan hal itu. Charlie juga, tetapi karena Charlie sangat miskin, hanya bisa menyaksikan setiap tiket satu persatu ditemukan oleh orang lain. Orang yang mendapat tiket pertama adalah Augustus. Kesukaannya adalah makan, setiap hari memakan banyak coklat. Waktu mengunyahnya, ia merasakan sesuatu di giginya. Kemudian ia mengeluarkannya, dan ternyata itulah tiket emasnya. Orang yang mendapatkan tiket kedua adalah seorang anak orang kaya. Ferruccia, dia ingin mempunyai tiket itu. Jadi menyuruh ayahnya membeli semua coklat yang ada di kota dan menyewa ratusan pekerja untuk terus-menerus mencari tiket itu. Akhirnya setelah 1 bulan mereka menemukan salah satunya. Ayah Ferruccia bilang, meskipun anak menginginkan apapun, dia akan memberinya. Sang ayah ini percaya, tak ada apapun yang tak dapat dibeli oleh uang. Tiket ketiga ditemukan oleh seorang anak yang ambisius. Violet yang memiliki otot rahang yang kuat adalah pemegang rekor mengunyah permen karet di dunia. Ibu Violet mengajarkannya, manusia harus hidup merebut posisi pertama. Untuk melakukan apapun, harus mendapatkan posisi tertinggi. Dia sepenuhnya tak berminat dengan coklat, dan hanya ingin mendapatkan hadiah misteriusnya. Orang yang menemukan tiket keempat adalah seorang bocah jenius, Mike, yang memiliki otak yang pintar dan sangat berminat dengan ilmu pengetahuan. Ia menggunakan kalkulasi ilmiah untuk menemukan posisi tiket. Mike percaya bahwa di dunia hanya pengetahuan ilmiahlah yang paling berharga. Tak ada masalah yang tak bisa diatasi dengan pengetahuan ilmiah. Charlie hanya bisa kagum ketika melihat anak-anak itu. Baginya coklat adalah hal yang sangat ia cintai. Tetapi tak ada kesempatan untuk memasuki pabrik. Keluarganya mengetahui isi pikiran Charlie. Saat hari ulang tahun Charlie, mereka sudah membelikannya sebatang coklat. Pada waktu itu, hanya tersisa 1 buah tiket di dunia. Dengan hati-hati Charlie mengupaskannya semua menahan nafas. Apakah Charlie akan menjadi orang terakhir yang beruntung atau tidak? Ketika pabrik coklat paling misterius sudah mengirimi anak-anak di seluruh dunia suatu undangan, dan yang menemukan tiket akan mengunjungi pabrik secara gratis. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah misterius. 1 bulan berlalu, 4 tiket sudah ditemukan. Hanya tersisa 1 tiket di seluruh dunia. Keluarga miskin Charlie juga membeli sebatang coklat. Pada saat itu, semuanya menatap ke arah tangan Charlie. Charlie dengan cermat mengupasnya. Di dalamnya tak ada tiket. Semuanya merasakan kekecewaan Charlie. Ibunya menenangkan Charlie. Setidaknya kamu mendapatkan coklatnya. Charlie melihat keluarganya dan membagikan coklatnya untuk semua. Dalam rumah yang akan roboh dipenuhi dengan harum coklat. Pada suatu hari, Charlie menemukan $10 dalam salju. Dia mengambilnya untuk membeli coklat. Yang mengherankan ialah, Charlie sudah menemukan tiket. Dia mengupas kulitnya. Di dalamnya ada tiket terakhir di dunia. Charlie senang dan pulang ke rumah. Semuanya pun merasa senang untuknya. Tapi ketika Charlie sudah tenang kembali, mendadak bilang tak ingin pergi ke pabrik coklat lagi. Karena ayah pengangguran, dan mereka kehilangan mata pencaharian. Hal untuk menghidupkan keluarganya menjadi sangat susah. Jika dia menjual tiket ini, semuanya bisa merasakan kehidupan mereka yang kaya. Tetapi mereka menyuruh Charlie, di dunia ini ada banyak uang. Tetapi hanya ada 5 tiket saja. Untuk mewujudkan mimpi Charlie, semuanya rela menolak kesempatan untuk menjadi orang kaya. Charlie dan kakeknya pergi ke depan pabrik. Di sana juga ada keempat orang beruntung lainnya. Secara berurutan Augustus si rakus, Ferruccia kaya yang nakal, Violet agresif yang suka mengunyah makanan, dan Mike si jenius yang menyukai pengetahuan ilmiah. Dengan musik yang lucu, seorang aneh bertopi muncul ke hadapan mereka. Sang kakek terlihat senang dan memberitahu Charlie, inilah Willy Wonka yang misterius itu. Willy Wonka menyapa mereka secara hangat. Dia berputar untuk membuka pintu. Charlie dan kakek juga senang. Mereka semua memasuki pabrik coklat, tempat yang tak diketahui siapapun. Willy Wonka sedang senyum aneh. Di pabrik ini, yang menutupi suatu hal akhirnya,
bisa masuk dan mendalamnya. Semuanya terkejut. Inilah dunia dibuat dari coklat. Semua pohon dibuat dari coklat. Tanah adalah remah-remah coklat. Dan dalam sungai adalah campuran coklat manis. Ini bagaikan dunia dongeng. Willy Wonka bicara secara lembut. Semua hal di sini bisa makan. Silahkan untuk menikmatinya. Dengar kalimat itu. Augustus mulai ambil permen dan memakannya. Hancurkan pohon. Semua hal yang bisa ia sentuh. Augustus penuhi perutnya. Tapi dia pikir itu belum cukup. Dia berlutut untuk minum sungai dengan campuran coklat. Tidak hati-hati, dia pun terjatuh ke dalam sungai. Dihanyut oleh campuran coklat. Dan dia dikatakan sudah kalah dengan dasar alasan bahwa Augustus serakah membuatnya kehilangan pikirannya, dan terpeleset, dan kehilang kesempatannya. Sebagai 5 anak beruntung yang mendapatkan tiket, dan masuk ke pabrik coklat Willy Wonka. Di pabrik, Charlie dengan terkejut menemukan sekelompok kurcaci. Mereka adalah pekerja sini. Semua coklat Willy Wonka dibuat oleh sekelompok kurcaci. Inilah alasan kenapa dalam pabrik ini tak pernah melihat seorang pekerja. Di pabrik ini sedang membuat satu jenis permen karet baru. Wonka bangga dan bercerita pada semuanya. Dalam setiap permen karet memiliki 3 rasa. Violet yang ambisius menjadi percobaan. Karena dia adalah pemegang juara mengunyah permen karet. Sekarang, dia ingin menjadi orang yang pertama memakan permen karet baru. Tapi Wonka mengatakan, permen ini masih belum selesai. Kalau memakannya sekarang akan mendapatkan masalah. Violet menjawab dengan tak peduli. Saya adalah pemegang rekor mengunyah permen karet. Setelah itu langsung menelan. Dan dengan cepat, badan Violet mulai membengkak. Dia menjadi blueberry besar. Dia kehilangan hak untuk melanjutkan kunjungan. Alasan Violet kalah karena adalah kesombongan. Kesombongan membuatnya tak peduli apapun. Melupakan hal penting yang melebihi suatu kemenangan. 3 anak lainnya terus melanjutkannya dan pergi. Ketika memasuki bagian pabrik untuk kacang almond. Di sini, sekelompok tupai dilatih secara profesional untuk mengupaskan kulit dengan baik. Wonka memberitahu semuanya. Tupai bisa mengetahui kacang almond yang berkualitas atau tidak. Itulah mengapa ia bisa membuat coklat kacang almond paling enak. Karena tupai ini, melihat tupai sangat lucu. Veruca geram, dia ingin memiliki tupai itu. Dan perintahkan ayahnya untuk membeli dia. Tapi Wonka menolak untuk menjualnya. Veruca yang keras kepala langsung marah. Dengan sendirinya masuk untuk menangkap tupai itu. Tupai yang belum pernah melihat seseorang. Dia pikir itu adalah kacang almond besar yang rusak. Jadi membuangnya pada kotak sampah. Masalah Veruca adalah sikapnya yang keras kepala. Ayahnya terlalu memanjakan dia sehingga membuatnya keras kepala. Dia berpikir dirinya sendiri bisa mendapatkan semuanya. Sekarang hanya ada Charlie dan Mike. Dengan sangat jelas, pemenang adalah salah satu di antara mereka. Wonka antar keduanya ke stasiun terakhir. Ruangan TV berteknologi tinggi. Di sini ada sebuah alat transmisi yang ajaib, yang bisa menjulurkan tangannya ke coklat. Penontonnya melalui TV. Mike tak bisa berdiam diri. Dia menyalahkan Wonka. Kamu menemukan mesin canggih seperti itu hanya untuk menjual coklat. Dia menyalakan mesin transmisi tersebut, dan kemudian dia mengecil oleh mesin itu, dan masuk dalam TV. Ini membuatnya tak bisa terus melanjutkan kunjungan. Jadi Charlie menjadi orang yang beruntung. Wonka bilang kepada Charlie, dia menjadi pemenang, akan mewarisi semua pabrik coklat. Ketika itu Charlie dan kakek terlihat tidak senang. Wonka suruh mereka, karena harus meninggalkan keluarganya sebagai bayarannya, dan hidup di dalam pabrik. Charlie menolak. Dia memberitahu Wonka, alasan dia menyukai coklat adalah karena bisa membaginya kepada keluarga. Mendapatkan pabrik coklat yang besar dan modern. Tetapi jika tak ada keluarga, bahkan itu tidak lebih berharga dari rumahnya yang mau roboh. Wonka tak bisa memahaminya, karena dia belum pernah merasakan kasih sayang. Ayah dia adalah dokter gigi, yang belum pernah memberi izin Wonka untuk memakan coklat, karena akan membuat giginya rusak. Setelah Wonka sudah dewasa dan ia meninggalkan rumah, mengikuti perjalanan dalam membuat manisan dan menjadi ahli coklat yang terkenal di dunia. Charlie menemukan, meski Wonka sukses, tapi dia tak bahagia. Dia bersama Wonka ingin menemui ayah Wonka. Ayahnya tak mengenali Wonka. Dia pikir Wonka adalah pasien yang memeriksa gigi, jadi hanya memeriksa giginya secara serius. Tetapi giginya sangat sehat. Charlie menemukan, dalam ruangan ayah Wonka, ia sudah menempelkan koran terkait Wonka. Meskipun hanya koran kecil, ayah Wonka kumpulkan dan disimpannya sebagai harta. Beberapa tahun sudah berlalu. Sebenarnya ayahnya sudah menyesali. Setiap hari dia rindu kepada anaknya. Wonka melihat ayahnya. Keduanya mengetahui satu sama lain, lalu saling berpelukan tanpa bilang apa-apa. Akhir cerita, semua anggota keluarga Charlie pindah ke pabrik coklat. Mereka tinggal bersama Wonka. Wonka ada kerabat yang manis. Sejak itu, dalam dunia dia kecuali coklat, juga ada cinta dan kasih sayang. Charlie and the Chocolate Factory adalah cerita dongeng yang terkenal. Sudah banyak dijadikan film oleh sutradara film Tim Burton. Sudah pakai teknik visualisasi tercanggih pada masa itu untuk membuat dunia coklat secara sempurna dan menjadi mimpi banyak anak-anak. Yang jadi perhatian adalah, tupai tersebut bukanlah efek visual, tetapi merupakan hasil kru film selama setengah tahun. Untuk melatih tupai itu, orang yang memainkan Willy Wonka adalah Johnny Depp.
juga menunjukkan kemampuannya satu kali lagi. Bisa mengantarkan karakter dengan sangat bagus. Jika saya tak bilang, kalian bisa membayangkan. Willy Wonka terlihat sedikit gila ya. Sebenarnya bermain Edward dalam Edward Scissorhands dan Kapten Jack Sparrow.